Hai semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran Apaan tuh? kok smartphone, komputer, kalkulator, bahkan lampu otomatis bisa kayak berpikir sendiri? Wah, emang Kok iya ya? bisa Nah, ya? jawabannya ada pada hal kecil yang super penting yang namanya gerbang logika. Ah, Apa masa iya? sih? Nah, hari ini kita bakal belajar dari nol sampai paham tentang semua gerbang logika dasar, lengkap dengan tabel kebenaran dan contohnya. Kalian udah pada siap belum? Ya Iya, udah, ayo, buruan. buruan. Gak usah lama-lama lagi lah ya. Materinya akan dibawain sama teman-teman gue, jadi kita lanjut aja. Cepetan ih. Aduh, simpel banget. Saya ingin menjelaskan apa itu gerbang logika. Gerbang logika adalah komponen elektronik paling dasar di semua perangkat digital. Kerjanya sederhana, mengambil keputusan berdasarkan input yang masuk. Tapi, gerbang logika cuma kenal dua kondisi, yaitu 0 sama dengan sebagai mati, or false, or tegangan rendah, dan 1 sama dengan sebagai hidup, or true, or tegangan tinggi. Jadi mudahnya, bayangin dia kayak saklar pintu yang nerima 0 atau 1, terus ngeluarin 0 atau 1 lagi sesuai aturan tertentu. Nah, aturan logika itu kita lihat dalam tabel kebenaran, semacam daftar semua kemungkinan input dan outputnya. Nanti akan kita lihat contohnya. Jenis-jenis gerbang dasar. Satu itu ada OR. Lambangnya kayak panah membulat. Gerbang OR kayak logika penjumlahan. Kalau ada satu aja input bernilai 1, maka hasilnya jadi 1. Misalnya, lampu nyala kalau saklar 1 atau saklar 2 ditekan. Begini tabel kebenaran dari OR. Simpelnya, OR kayak operasi tambah, tapi hasilnya maksimal tetap 1. Lanjut yang kedua, itu ada N. Lambangnya agak lancip di ujung. Kalau OR tadi longgar, N ini ketat. Outputnya 1, hanya kalau semua input bernilai 1. Contohnya alarm mobil bunyi kalau pintu terbuka dan mesin mati. Begini tabel kebenarannya. N ini mirip perkalian, cuma 1 kali 1, yang menghasilkan 1. Lanjut nomor 3, itu ada not atau bukan. Kalau yang ini, tugasnya cuma 1, yaitu membalik nilai. Input 1 menjadi outputnya 0. Input 0, outputnya jadi 1. Kalau tombol touch lampu, sekali sentuh nyala, sentuh lagi mati. Dengan 3 gerbang ini aja, semua komputer udah bisa dibangun. Serius deh. Variasi gerbang logika. Sekarang kita ke anak turunannya yang sering dipakai. Pertama adalah gerbang NAND atau not N, yaitu kebalikan dari gerbang N. Simbolnya seperti N, tetapi ada lingkaran kecil di ujung outputnya. Gerbang NAND menghasilkan output 0 hanya jika semua input bernilai 1. Jika salah satu input 0, maka outputnya adalah 1. Tabelnya kebalikan dari tabel N. Menariknya, dari NAND saja kita bisa bikin semua gerbang lain. Jadi, NAND bisa disebut sebagai gerbang universal. Kedua adalah gerbang NOR, yaitu kebalikan dari gerbang OR. Simbolnya seperti OR dengan lingkaran kecil di ujung outputnya. Gerbang NOR hanya menghasilkan output 1 jika semua input bernilai 0. Sama seperti NAND, NOR juga merupakan gerbang universal. Ketiga adalah gerbang COR atau exclusive OR. Simbolnya seperti OR, tapi ada garis lengkung ganda. Gerbang COR menghasilkan output 1 jika input berbeda. Berikut adalah tabelnya. Jadi, jika kedua input sama, maka outputnya adalah 0. Yang terakhir adalah KNOR, yaitu kebalikan dari COR. Simbolnya seperti COR, tetapi ada lingkaran kecil di ujung outputnya. KNOR menghasilkan output 1 jika kedua input sama. Berikut adalah tabelnya. Tabel kebenaran.
Setiap gerbang logika itu mempunyai tabel kebenarannya masing-masing. Cara bacanya sangat mudah. Kita lihat semua kemungkinan input di kiri, lalu output di kolom kanan. Contohnya gerbang N. Oke teman-teman, jadi kan kalian udah lihat nih videonya tadi. Nah, sekarang biar lebih paham, yuk kita coba latihan soal yang sederhana aja. Misalnya, ada rangkaian gerbang logika N dengan input A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Outputnya menurut kalian apa? Ya, benar banget. Outputnya adalah 0. Kenapa? Karena gerbang N akan menghasilkan 1 apabila semua inputnya bernilai 1. Tadi kan input B itu 0 ya, maka hasilnya jadi 0. Oke, satu soal lagi yuk. Sekarang gerbang logika OR dengan input A sama dengan 0 dan B sama dengan 1. Hasilnya adalah ya 1. OR ini lebih fleksibel, outputnya 1 kalau ada minimal 1 input yang bernilai 1. Nah, gitu. Gampang kan? Ini baru dasar, nanti kalian bisa latihan soal yang lebih kompleks seperti kombinasi gerbang NAND dan XOR. Kalian bisa cobain sendiri nanti. Jadi gimana nih teman-teman? Udah ngerti dong? Kalau belum ngerti, ya tonton lagi aja videonya. Nah, dengan demikian, kita sudah mengenal 7 gerbang logika, yaitu OR, AND, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR, plus tabel kebenarannya. Ingat ya, dunia digital cuma kenal angka 0 dan 1. Dan dari gerbang logika inilah komputer modern tercipta. Keren banget kan? Oke, terima kasih sudah belajar bareng kelompok 3 di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan bye-bye.